Dari Kota Pematang Siantar Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Opini News TV mengabarkan. Direktur Utama PT Serayu Group, Hasan Choa, sangat peduli dan terus berkomitmen mendukung ekonomi rakyat melalui program penanaman pohon dengan metode tumpang sari pangan yang telah dilaksanakannya di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan program pemerintah Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam ketahanan pangan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Direktur Utama PT Serayu Group, Bapak Hasan Choa bersama tim Divisi Humas PT Serayu Group dari Jakarta, Bang Iksan, pada hari Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026, menyempatkan diri berkunjung ke Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka memenuhi undangan kehormatan dari Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS, yakni Bapak Tony Saritua Purba yang juga merupakan seorang ahli tanaman padi gogo. Tony Saritua Purba sekaligus juga menjadi motor penggerak dalam mempertemukan Direktur Utama PT Serayu Group Bapak Hasan Choa dengan Sekretaris Jenderal Gereja Kristen Protestan Simalungun atau Sekjen GKPS, Pendeta Dr. Ian Hotner Saragih yang didampingi Pendeta Berlian Saragih dan Pendeta Donald Girsang. Yang bertujuan kolaborasi kerjasama sinergi dengan PT Serayu Group untuk pemberdayaan dan pemanfaatan potensi lahan tidur yang banyak belum diolah oleh pihak pengurus Gereja Kristen Protestan Simalungun, guna mengembangkan tanaman pohon balsa dengan metode tumpang sari pangan padi gogo. Selanjutnya Direktur Utama PT Serayu Group Hasan Choa menjelaskan bahwa kehadirannya di GKPS atau ini diundang dalam rangka untuk mensosialisasikan penanaman jenis pohon kayu balsa dengan metode tumpang sari padi gogo guna membantu menjaga iklim untuk mengurangi emisi karbon dan juga untuk membuat kesejahteraan rakyat di bidang pangan sehingga kedepannya ekonomi rakyat khususnya di Kota Pematang Siantar Simalungun Provinsi Sumatera Utara bisa lebih maju sesuai dengan program pemerintah yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dalam program ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut. Fungsinya kayu ini bisa meminimalkan bencana longsor, angin, banjir, penyerapan karbon, kemudian dengan ketinggian pohon 10 meter, diameter 15, bisa menyimpan 40 liter air per 24 jam. Jadi yang kita kedepannya, masalahnya kita kedepannya akan kekurangan air. Kalau kita lihat dari Google tahun 2000, 70% bumi kita itu adalah air, 30% darat. 2020 71,2 air, 28,8 darat. Jadi akibat panasnya bumi menyebabkan darat makin kecil akibat cair es ditutup. Kemudian hasil pendataan manusia ke 7 miliar oleh PBB ada di Filipina 2014. Diperkirakan di 2030 akan mencapai 10 miliar. Sedangkan itu tahun 2025 udah 8 miliar lebih. Jadi pertumbuhannya ini cepat, darat makin kecil, dikhawatirkan nanti terjadi kalau tidak dilakukan penanaman pohon akan terjadi suhu panas yang mencapai 40 sampai 50 derajat. Itu akan menghambat produksi pangan. Sedangkan kita keluar nanti pun udah panas sekali. Gitu loh. Jadi nanti terakhir akan terjadi udara mau beli, ya itulah di rumah aja buka AC, air nggak ada. Bisa terjadi mungkin di masa akan datang kalau tidak dilakukan penanaman. Sedangkan kita lihat sekarang ini kan bencana berdatangan akibat perbuatan manusia, penebangan kayu. Jadi ini kalau menurut saya ini kan hasil riset saya, penanaman pohon itu harus dilakukan tumpang sari pangan.
supaya akan membuat pertumbuhan pohon lebih cepat. Apakah itu bisa juga padi tutu, denang, vanili, sayuran, dan lain sebagainya bisa. Yang tidak perlu kena matahari langsung, ataukah coklat, bisa juga. Jadi tergantung dari ketinggian tanah di atas permukaan laut, tumpang sari yang idealnya apa. Jadi kalau itu bisa terrealisasi, pertama udara akan sejuk, kehidupan ini akan terjamin, kemudian akan memproduksi pangan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tidak ada istilah, wah nanti itu tanam. Memproduksi uang ke depannya yang tidak ada hambatan untuk industri 4.0 menuju industri 5.0, pangan dan kayu hasil laut. Ini yang nggak ada hambat. Karena kenapa saya bilang hasil laut? Kita negara kepulauan terbesar di dunia, tapi jarang impor tiap tahun. Ya, makasih Pak Hasan sudah mau hadir. Ya, dari Serayu Group kita undang ke GKPS. Ya, kita tahu bahwa ini adalah asal saya dari Simalungun. Saya ingin membangun ekonomi termasuk masyarakat. Kita ingin mapping dulu bagaimana potensi lahan tidur terutama. Tadi kita sudah bicara dengan Pak Sekjen GKPS, akan menghitung dulu data ya berapa yang bisa kita berdayakan, terutama lahan tidur yang sudah banyak yang belum diolah. Kita mau kembangkan ya, tanam pohon balsa dan padi gogo. Bagaimanapun jemaat umat kita harus kita bangun ekonominya, termasuk juga alam kita harus lestarikan. Bagaimana emisi karbon ini kita harus ya jangan sampai kita ini nanti menjadi sebuah daerah yang gersang misalnya. Kita harus tanam pohon dan di sampingnya ada pangan. Pohon dan pangan ini yang akan kita sosialisasikan ke depannya. Semoga GKPS yang ada di Siantar ini bisa berkolaborasi sinergi dengan kita Serayu Group juga. Demikian Pak Ihsan, makasih. Saya diundang oleh Pak Tony di GKPS untuk mensosialisasikan masalah penanaman pohon balsa, tumpang sari, padi koko untuk membantu iklim dan kesejahteraan rakyat di bidang pangan, supaya kedepannya ekonomi rakyat di Kota Pematang Siantar bisa lebih maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Siantar GKPS mantap.